dibuat atas ide pemerintahan Hindia Belanda, dan hasil teh dari perkebunan ini menjadi komoditi kelas ningrat untuk di negara-negara Eropa. Karena itu negara Belanda tergolong negara yang sangat kaya, karena dia yang mensuplai kebutuhan teh ke negara-negara Eropa yang lain. Dan ini kan teh ini kan tergolong, kalau zaman dulu kan adalah minuman khas kerajaan ya. Dan emang sih teh itu baunya harum dan juga bagus untuk kesehatan. Demi meningkatkan produktivitas ekspor impor antara pemerintahan Hindia Belanda dan kerajaan Belanda, maka dibangunlah rel kereta api dari kota Bandung ke Bandung Selatan, salah satunya ke jalur kereta api ke Ciwidey. Jadi fungsi dari kereta api itu, fungsi utamanya itu selain untuk sebagai penumpang, itu juga mengangkut hasil pertanian, hasil bumi. Nah, berhubung pada waktu itu di Eropa terjadi Perang Dunia I dan Perang Dunia II, jadi kondisi stabilitas keamanan internasional itu kurang mendukung ya. Dan ini di sebelah kiri ini adalah villa Jerman, orang menyebutnya villa Jerman ya. Dan ini adalah tentu saja ini milik pemerintah Hindia Belanda ya, yang para bos-bosnya lah, tuan kebun teh. Kembali ke topik tadi, karena kebetulan pemerintah Hindia Belanda ini waktu Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu tidak cukup beruntung ya. Jadi belum lama pemerintahan Hindia Belanda itu menikmati hasil pembangunan berupa jalan Trans Jawa dan rel kereta api Trans Jawa juga. Tiba-tiba datang Kekaisaran Jepang ekspansi ke daerah Asia Tenggara. Kebetulan emang pemerintahan Jepang itu menyiapkan dengan sangat matang ekspansinya, dan pemerintahan yang ada di Asia Tenggara itu kelabakan ya, termasuk Indonesia, sehingga di Indonesia ini Jepang berhasil menaklukkan pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya setelah itu kekuasaan berpindah dari pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan Jepang. Ya bukan malah tambah baik beralih dari Belanda ke Jepang, ya tetap yang paling bagus adalah merdeka. Jadi Jepang baru mau membangun, hanya sebenarnya sih nggak banyak ya kalau Jepang ya, karena Jepang tuh hanya melanjutkan pembangunan yang dimana infrastrukturnya itu pada umumnya sudah dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ya namanya juga manusia ya. Bukan berarti negara-negara Eropa itu setelah takluk lalu diam saja, mereka berkonsolidasi dengan pemerintahan Inggris dan juga pemerintahan Amerika Serikat akhirnya. Dan kebetulan Jepang juga menyerang Amerika di negara bagian Hawaii yang dikenal dengan peristiwa Pearl Harbor. Nah itu Amerika diserang tiba-tiba dan cukup kaget. Kemudian ya begitulah, akhirnya Amerika menyusun dan sekutunya menyusun rencana gimana menaklukkan Jepang. Tanpa mikir panjang, akhirnya dipakailah cara pamungkas, yaitu dijatuhkannya bom atom di dua kota negara Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah bom dijatuhkan, itu ya hampirlah negara Jepang itu luluh lantak ya, dan mau tidak mau pemerintahan Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu. Dan saat itulah para pejuang kemerdekaan mengambil kesempatan di tengah carut marutnya politik dunia. Jepang yang menguasai Indonesia, tiba-tiba dia menyerah tanpa syarat ke sekutu, dan Belanda
yang ingin kembali ke Indonesia tapi belum siap karena habis kalah perang. Akhirnya diambillah kesempatan ini oleh para pejuang kemerdekaan untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh dua tokoh bangsa, yaitu Soekarno Hatta. Sebenarnya ya founding father yang melakukan perjuangan kemerdekaan itu bukan hanya mereka berdua ya. Di belakang Soekarno Hatta tuh banyak tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mensyukuri. Pertama, kita harus mensyukuri kemerdekaan ini sehingga kita bisa menikmati kekayaan alam bumi Indonesia itu secara mandiri. Kita menikmati kesejahteraan, kemandirian, hidup berbangsa, bernegara, bersuku-suku, tetapi kita tetap bersatu, yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan unity in diversity, dan itu sangat terkenal di kancah pergaulan internasional. Dan tidak mudah menyatukan suku-suku yang sangat banyak jumlahnya ini. Dan kita tetap kita juga mengenal Sumpah Pemuda, di mana salah satunya adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi dari jumlah ratusan bahasa yang ada di bumi Nusantara ini, kita satukan untuk berkomunikasi antar suku dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu semua atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45, hasil rumusan dari para pejuang tokoh kemerdekaan. Jadi pesan saya kepada anak muda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita isi kemerdekaan ini dengan penuh keberkahan. Kita harus berjuang keras dan selalu berdoa. Karena dalam sila pertama, kita tahu kan sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai umat yang beragama, kita harus menjunjung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ini bisa memberi sedikit manfaat kepada teman-teman. Dan jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.